Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak Miss Rifki yang tercinta, level 8 semuanya. Kali ini kalian akan pelajari SBK bab 4 yaitu menggambar komik. Jadi perhatikan apa-apa yang menjadi penjelasan Miss Rifki ya agar kalian memahaminya. Next. Baik anak-anak, kita mulai kepada pengertian dan jenis-jenis komik ya. Oke, pengertian dan jenis-jenis komik. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk suatu jalinan cerita. Komik bertujuan untuk menyampaikan cerita yang diungkapkan lewat gambar dan teks. Komik terbagi menjadi beberapa jenis. Apa saja itu anak-anak? Yang pertama, komik kartun. Apa sih komik kartun itu? Komik kartun berupa tampilan yang berisi beberapa tokoh yang digabungkan dengan tulisan-tulisan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyampaikan kritikan, sindiran, atau humor ya, hal-hal yang lucu. Lalu selanjutnya, komik humor petualangan ya. Jenis komik yang kedua yaitu komik humor petualangan. Komik yang secara isi menampilkan sesuatu yang lucu yang mengundang pembaca untuk tertawa sehingga menikmati komik tersebut. Oke, ya itu anak-anak ya. Selanjutnya. Lalu yang ketiga, komik potongan atau komik strip. Komik yang berupa penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi suatu bagian atau sebuah alur cerita pendek tetapi isinya bisa dibuat bersambung. Yang keempat, komik tahunan. Komik yang terbit setiap 1 bulan sekali, bahkan juga bisa 1 tahun sekali. Yang kelima, buku komik. Buku komik adalah suatu cerita yang berisikan gambar-gambar tulisan dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Komik ini biasanya berisikan cerita lucu atau cerita kepahlawanan atau superhero. Yang terakhir, komik online atau webkomik ya, sering kalian tahu bahasa itu ya, webkomik ya, untuk komik online. Pasti kalian tidak asing lagi ya dengan istilah ini, webkomik ya. Komik online lebih menguntungkan daripada komik media cetak. Kenapa? Karena dengan biaya yang relatif lebih murah, kita dapat menyebarluaskan komik yang bisa dibaca oleh siapa saja ya. Ada berapa jenis komik? Ada 6 ya, Nana ya. Oke, selanjutnya perhatikan baik-baik ya Nana ya agar kalian paham. Sekarang kita masuk kepada penjelasan teknik menggambar komik. Yang pertama, tekanan. Tekanan dalam menggambar, khususnya menggambar komik, adalah aspek yang dibutuhkan ya anak-anak ya, dalam membuat garis, bentuk, maupun arsiran. Berikut beberapa macam goresan berdasarkan lemah kerasnya tekanan dalam menggambar. Oke, yang pertama, garis tebal ya, digunakan untuk memberikan efek yang lebih besar pada bagian tubuh tertentu, seperti perut. Ya, selain itu juga digunakan untuk menggambar area seseorang yang tertutup bayangan ya. Itu penggunaan tekanan garis tebal. Lalu garis tipis ya, untuk menggambar suatu bentuk yang memerlukan ketelitian dalam setiap detailnya. Biasanya digunakan garis tipis dengan menggunakan ujung pensil yang tajam untuk detail mata, hidung, dan bibir. Oke, selanjutnya kita masuk kepada teknik menggambar komik ya. Perhatikan terlebih dahulu. Oke, di sini teknik menggambar komik selanjutnya ini masih ya. Teknik menggambar komik yang ketiga sekarang ya. Garis gelap untuk membuat goresan yang terlihat lebih gelap ya. Garis gelap itu ya bukan hanya diperlukan teknik tekanan yang kuat, khususnya jika menggunakan pensil. Dapat menggunakan pensil 6B hingga 8B ya. Semakin besar angkanya maka semakin lunak pensil tersebut. Oke. Garis terang ya. Garis terang dalam membuat goresan garis terang juga diperlukan pemilihan pensil jenis tertentu. Dapat digunakan pensil yang sifatnya keras seperti jenis 4H ya Nana ya. Baik, selanjutnya
Berbeda dengan pensil jenis B, pada pensil dengan kode H, semakin besar angkanya, semakin keras pensilnya. Akibatnya warnanya pun semakin cerah ya. Kalau untuk garis terang ya anak-anak ya. Oke, semakin apa tadi? Semakin keras pensilnya, akibatnya warnanya pun semakin cerah ya. Berbeda tadi dengan yang garis gelap ya, semakin besar angkanya maka semakin lunak pensil tersebut. Oke, selanjutnya garis ya, masuk kepada bagian garis. Agar terlihat alami, menggambar garis tidak disarankan menggunakan penggaris ya. Kenapa? Agar lebih terlihat alami ya anak-anak ya. Berikut beberapa teknik menggambar garis. Yang pertama, garis pendek. Garis pendek biasa digunakan untuk menggambar cross hatching. Apa itu cross hatching? Garis arsiran yang bersilangan ya. Fungsinya memberikan efek bayangan. Yang kedua, garis lurus panjang. Garis tipe ini banyak digunakan untuk menggambar bentuk-bentuk yang mengandung garis lurus seperti rumah, gedung bertingkat, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, yang ketiga ya, atau C, garis lengkung digunakan untuk menggambar bagian tubuh laki-laki seperti dada, dagu, dan lengan. Lalu selanjutnya bagian D, garis lengkung tipis ya, atau yang terakhir yang keempat, digunakan untuk menggambar bagian tubuh perempuan untuk memberikan kesan halus dan lembut yang cocok untuk karakter perempuan. Yaitu ya anak-anak ya. Lalu ini masih bagian garis juga. Ya, anak-anak perhatikan baik-baik. Rifki ulangi lagi di sini. Oke, di sini ada dua teknik menggambar komik ya Nana ya. Perhatikan baik-baik ya. Oke, menggambar komik secara manual dan digital. Lalu apa saja sih yang dibutuhkan jika menggambar teknik manual? Lalu apa juga yang dibutuhkan jika menggambar teknik komik secara digital? Oke, yang dibutuhkan yaitu alat dan bahannya. Untuk teknik manual, pensil warna, kertas A4, penghapus, penggaris, dan drawing pen. Lalu untuk teknik digital dibutuhkan apa saja alat dan bahannya, yaitu komputer, aplikasi Adobe Photoshop, Ibis Paint, Adobe Illustrator, atau Corel Draw, X7, dan scanner tentunya ya. Nanti sesuai kebutuhan kalian ya. Oke, baik anak-anak yang terakhir ya. Latihan ya Nana ya, latihan halaman 60 bagian B ya. Jangan lupa kalian kerjakan dan seperti biasa kalian submit di GCR ya Nana ya, dengan menulis ulang, jangan difoto. Oke Nana, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy everyone. Thank you and good luck. Assalamualaikum.